Sudah tahu kan mau belajar apa hari ini? Sudah, Pak. Ya, hari ini kita akan belajar tentang sistem perbedaan dua variabel linear kuadrat. Ini Bapak ada kata-kata motivasi buat hari ini. Setiap langkah kecil hari ini membuat perubahan besar berubah besok. Tahu nggak artinya? Tidak, Pak. Kalau kan semuanya? Alhamdulillah, sehat, Pak. Sudah belajar belum? Sudah, Pak. Nah, lanjut ini kursus dulu ya. Baik, Pak. Jadi sebelum menunggu proyektornya nyala, Bapak pesen dulu ya. Baik, Pak. Aisyah Rizka, Hadir, Pak. Azira Rintasari, Hadir, Pak. di Wahini, Baik, Pak. Cindy, Hadir, Pak. Exi, Hadir, Pak. Intan, Saya, Pak. Dina, Hadir, Pak. Naima, Hadir, Pak. Citrin, Hadir, Pak. kita semua ya. Baik, Pak. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sistem ketidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Nah, sebelum lanjut, masih ingat nggak kalian sama materi sebelumnya? Masih, Pak. Ya, kita sebelumnya belajar tentang sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, kenapa kalian harus ingat dengan pembelajaran sebelumnya? Saya, Pak. Kira-kira? Karena pelajaran selanjutnya mungkin bakal berkaitan dengan pelajaran saat ini, Pak. Ya, nah. Nah, karena tadi Saya, Pak. kira-kira Karena materi sebelumnya bakal berkaitan dengan materi selanjutnya. ya, nah, karena materi ini akan kita pelajari, langsung saja kita belajar. Karena kita sebelumnya belajar tentang persamaan, sudah tahu belum apa perbedaan persamaan dengan ketidaksamaan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, coba sebutkan Ya, Pak. ya. Nah, ketidaksamaan itu tandanya kurang dari atau sama dan juga lebih dari atau sama, Pak. Sedangkan persamaan itu sama dengan. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak ada kata motivasi. Nah, artinya setiap yang kita lakukan hari ini pasti akan berguna di esok hari. Ya, Pak. Baik, Pak. Tujuan pembelajaran hari ini itu menjelaskan definisi dan bentuk umum sistem perbedaan dua linear variabel. Yang kedua, menjelaskan penyelesaian sistem perbedaan dua variabel linear kuadrat. Yang ketiga, menyatakan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari ke dalam metode sistem perbedaan dua variabel linear kuadrat. Yang keempat, menunjukkan penyelesaian sistem perbedaan dua variabel linear kuadrat. Nah, mari kita cermati masalah ini bersama. Seorang petani ingin membuat lahan pertanian berbentuk persegi panjang. Ia hanya memiliki 50 meter kuadrat untuk memiliki lahannya. Agar menguntungkan, luas lahan minimal 50 meter kuadrat dan maksimal 100 meter kuadrat. Nah, dari gambar ini kalian melihat apa? Ladang, Pak. Ada. Nah, benar. Apa yang mungkin terjadi? Apakah semua ukuran lahan bisa dibuat? Bisa, Pak. Pak. Kedua, apakah lahan yang panjang dan sempit selalu lebih baik? Belum Belum tahu, tahu, Pak. Pak. Yang ketiga, adakah ukuran yang tidak mungkin dibuat? Ada, Bisa jadi, jadi. Pak. Nah, misalkan panjang lahannya itu kita anggap sebagai x meter, lebar lahannya y meter, maka keliling bagannya menjadi 2x Tambah 2Y kurang dari sama dengan
minggu kemarin ya? Sudah. Silakan duduk secara berkelompok ya. Baik, Pak. Nah, sudah dapat kan semua KPD-nya? Sudah. Nah, di dalam KPD tersebut ada tujuan kegiatannya, petunjuk pengerjaannya, dan informasi lainnya. Silakan dibaca ya. Baik, Pak. Nah, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktunya 20 menit ya. Baik, Pak. Ya, kita balik. Siapa itu? Ada yang ingin ditanyakan? Ini Pak, yang berarti barang ini kita pakai pemisahan juga. Ya, misalnya kayaknya di lahan A, di lahan B gitu. Oh ya, makasih Pak. Kelompok ini apakah ada pertanyaan? Tidak. Ya. Kelompok ini bagaimana? Kalau untuk bagian B ini kan disuruh teruskan apa yang ditanyakan pada permasalahan. Berarti yang ditanyakan pada permasalahan ini ya Pak? Iya, ada permasalahan. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Nah, selesai semuanya? Nah, kelompok siapa nih yang mau presentasi? Kelompok ini sama ini ya. Yang diingat siapa namanya kelompoknya? Kelompok anak melolo Pak. Nah, kelompok kelolo. Kelompok kelolo silakan presentasikan ide dan satunya. Oke Pak. Nah, nanti selanjutnya kelompok Maul. Nah, kelompok Maul nanti akan melanjutkan presentasinya ya. Tadi Pak terakhir Pak. Ketiganya apa? Baiklah, kami akan presentasikan hasil diskusi kami mengenai permasalahannya yaitu sebuah usaha kecil memproduksi dua jenis barang, yaitu barang A dan barang B. Jumlah barang A yang diproduksi dinyatakan dengan X unit dan jumlah barang B dinyatakan dengan B unit. Dalam suatu hari, usaha tersebut menghadapi kondisi berikut. Pertama, keterbatasan biaya produksi. Total biaya produksi tidak boleh melebihi anggaran yang tersedia. Hubungan antara jumlah barang A dan barang B terhadap biaya produksi dinyatakan oleh 2X tambah 3Y kurang dari atau sama dengan 12. Kedua, standar kualitas produk. Agar kualitas produksi tetap terjaga, jumlah barang B yang diproduksi harus memenuhi Agar kualitas produksi tetap terjaga, jumlah barang B yang diproduksi harus memenuhi Y lebih dari atau sama dengan 2 dikurang 4X ditambah 1Y. Nah, pengusaha ingin mengetahui kombinasi jumlah barang A dan barang B yang dapat diproduksi sesuai dengan kedua kondisi tersebut. Nah, untuk pemahaman masalahnya akan dijelaskan oleh Neymar. Baik, yang pertama yaitu memahami masalah. Yang A, tuliskan informasi yang diketahui dari permasalahan di atas. Nah, kita misalkan banyak barang A itu sebagai X, banyak barang B itu sebagai Y, keterbatasan biaya produksi itu sama dengan 2X tambah 3Y kurang dari 12. Standar kualitas produknya itu Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 1. Yang B, tuliskan apa yang ditanyakan dari permasalahan tersebut. Nah, yang ditanyakan itu adalah kombinasi nilai X dan Y yang memenuhi kedua kondisi tersebut. Yang kedua, menyusun model matematika. Yang bagian A, tuliskan sistem pertidaksamaan yang sesuai dengan permasalahan. Yang pertama yaitu 2X ditambah 3Y kurang atau sama dengan 12.
dia lebih dari atau sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 1. Yang B, jelaskan mengapa sistem tersebut merupakan sistem pendidasaraan dua variabel linear kuadrat. Nah, karena persamaan pertama itu merupakan pertidasamaan dua variabel dan persamaan kedua itu merupakan pertidasamaan kuadrat dua variabel, maka kedua pertidasamaan harus dipenuhi secara bersamaan sehingga membentuk sistem persamaan dua variabel linear kuadrat. Baik. Mana yang kelompok lain? Ada jawaban yang lain? Sudah paham ya? Sudah, Pak. Silakan ditutup kelompok Lolo. Baiklah, sekian selama presentasi kami. Kami tutupi dengan lebih dari terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kegiatan 2 yang akan didiskusikan oleh kelompok Maul. Kepada kelompok Maul, kita silakan. Bukannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok Maul akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami yang akan dijelaskan oleh Azira. Baik, di sini saya akan menjelaskan kegiatan 2 yaitu menentukan tugas saya. Yang pertama, menggambar grafik pertidasamaan linear 2x ditambah 3y kurang dari atau sama dengan 12. Nah, selanjutnya Pak. Nah, untuk menggambar ini kita terlebih dahulu mencari titik potong dari kesamaan ini terhadap grafik sumbu x dan sumbu y. Nah, kita misalkan dengan 2x ditambah 3y sama dengan 12. Nah, kita misalkan x-nya sama dengan 0, maka didapat y sama dengan 4. Dan ketika kita misalkan y sama dengan 0, maka didapat x sama dengan 6. Nah, kita letakkan di sumbu x karena tadi saat y-nya 0, dia berpotong sumbu x di 0,0. Nah, saat x-nya 0, kita berpotongan di titik 0,4. Jadi kita garis perpotongannya di perpotongan sumbu x dan sumbu y. Nah, perpotongan ini daerah yang kita ambil adalah daerah yang di bawah karena dia persamaan itu kurang dari atau sama dengan 12. Bagaimana kelompok lain, apakah ada perbedaan? Sama. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Lexi. Nah, yang kedua yaitu gambarlah grafik pertidasamaan kuadrat y lebih dari x kuadrat kurang 4x tambah 1. Nah, yang pertama itu kita cari nilai yang pertama kita tentukan dulu titik potongnya, yaitu dengan menggunakan persamaan y sama dengan x kuadrat dikurang 4x tambah 1, di mana a-nya 1, b-nya min 4, dan c-nya sama dengan 1. Nah, rumusnya yaitu min b per 2a untuk mencari nilai x-nya. Nah, diperolehlah jawaban yaitu 2. Dan untuk mencari untuk nilai y sama dengan 2 kuadrat dikurang 4 dikali 2 tambah 1 itu menghasilkan negatif 3. Nah, diperolehlah titik puncaknya di 2,3. Nah, grafiknya itu seperti parabola terbuka ke atas seperti pada gambar. Dengan
Nah, grafiknya itu seperti parabola yang terbuka ke atas dengan daerah FC itu di bagian sini. Nah, apakah ada dari kelompok lain memiliki jawaban yang berbeda? Bagaimana yang kelompok lain? Sudah paham belum? Sudah. Nah, terima kasih pada kelompok Maul. Silakan ditutup. Baik, Pak. Sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari dua kelompok presentasi tadi, apakah sudah paham semuanya? Sudah, Pak. Nah, dari dua kelompok tadi sudah paham? Nah, dari dua presentasi dari kelompok tadi sudah paham kan semuanya? Sudah, Pak. Nah, selanjutnya Bapak ada evaluasi mandiri untuk kalian semua. Jadi silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, Pak. Nah, Bapak akan membagikan evaluasi mandirinya ya. Baik, Pak. Waktunya 10 menit. Jadi kerjakan secara jujur dan jujur ya. Ini mana benanya nih? Punya bina ya? Tidak, Pak. Juga Yang Nah, waktunya 30 menit lagi. Apakah sudah selesai semuanya? Belum, Pak. Kalau sudah selesai, mau gimana, Pak? Nah, nanti Bapak ambil tulis deh ya. Oke, baik, Pak. Baik, ini sudah habis. Ini akan dikumpul jawabannya. Baik, Pak. Nah, selanjutnya saya kesimpulan. Jadi sistem persamaan. Jadi
Jadi sistem ketidaksamaan dua linear kuadrat adalah sistem ketidaksamaan yang terdiri atas ketidaksamaan dua variabel dan satu ketidaksamaan kuadrat dua variabel yang harus dipenuhi secara bersamaan. Nah, bentuk umum ketidaksamaan dua variabel linear dapat ditentukan dari model permasalahan yang diberikan seperti yang ada di LPPD tadi ya. Nah, permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki lebih dari satu batasan dapat dimodalkan dan diselesaikan menggunakan sistem ketidaksamaan dua linear kuadrat. Nah, selanjutnya refleksi ukuran di sini. Materi apa yang kamu pelajari hari ini? Selanjutnya, bagaimana proses penyelesaian masalahnya? Saya Pak. Ya, oke, Dila. Yang pertama kita misalkan itu sebuah kejadian sebagai X dan sebagai Y. Nah, kita modelkan dalam bentuk matematikanya Pak. Nah, apa sih kesulitan dalam pembelajaran tadi? Ya Pak, Ya, sih. menggambar grafiknya Pak. Oh, menggambar grafiknya. Ya, solusinya, perbanyak saja latihan dengan menggunakan soal-soal dengan metode tersebut ya. Baik Pak. Nah, karena waktunya sudah habis, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan syukur alhamdulillah.